Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan lanjut menceritakan alur novel Battle Through the Heaven, yang Mimin mulai dari dunia magma di bawah perguruan Jianan. Dan jangan lupa di subscribe ya, supaya Mimin tambah semangat upload video setiap harinya. Ayo lanjut kita bahas ceritanya. Kecantikan telanjang yang muncul di depan Xiao Yan menyihir dan penuh dengan daya pikat. Ketelanjangan yang secara tidak sengaja terungkap sudah cukup untuk menyebabkan banyak pria menjadi gila. Pastinya, akan lebih sempurna jika wajah si cantik yang dingin dan seperti es memiliki tambahan emosi manusia. Tentu saja, tidak peduli betapa cantiknya kecantikan di depannya, itu bukanlah kabar baik bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, wanita ini agak terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengannya saat itu, Ratu Medusa yang temperamental ini akhirnya menyebabkan Xiao Yan merasakan kehati-hatian terbesar di hatinya. Ratu Medusa baru saja mengungkapkan wujudnya ketika Valen Heart Flame merasakan sesuatu. Sekelompok besar api tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke arah yang pertama. Suhu panas menyebabkan ekspresi seseorang dengan kekuatan Ratu Medusa sedikit berubah. Ratu Medusa melambaikan tangannya yang halus dengan lembut, dan cahaya 7 warna yang cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya untuk sepenuhnya menekan nyala api yang tak terlihat. Meskipun dia tidak memiliki api surgawi, tidak mudah bagi api hati yang jatuh untuk menyempurnakannya karena kekuatannya yang kuat. Hanya setelah Ratu Medusa memblokir nyala api yang tak terlihat, dia merasakan lingkungan tempat dia berada tidak tepat. Tatapannya menyapu ke segala arah. Ketika dia melihat magma tak berujung di luar nyala api yang tak terlihat, dia mengerutkan alisnya. Ini terutama terjadi ketika pandangannya tertuju pada nyala api tak terlihat yang terbungkus di luar. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi jelek, api surgawi. Hihi, Ratu Medusa, maafkan aku. Aku sebenarnya telah melupakanmu, tawa tiba-tiba terdengar. Mata cantik Ratu Medusa yang dipenuhi keraguan perlahan menoleh ke arah Xiao Yan, yang duduk bersila di atas teratai hijau. Wajah dingin glamornya segera menjadi dingin. Dia tidak pernah merasakan perasaan yang baik terhadap orang ini yang telah mengandalkan Heaven Swallowing Python untuk mengancamnya. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya ke belakang sedikit tanpa meninggalkan jejak saat dia merasakan mata Ratu Medusa yang sedingin es. Dia sangat takut pada wanita ini. Di masa lalu, dia masih memiliki kepercayaan diri saat Yao Lao ada. Sekarang setelah Yao Lao tertidur lelap, dia benar-benar tidak bisa menolak jika dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mata Xiao Yan menyapu tubuh Ratu Medusa yang putih giok, cantik, dan telanjang. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah ular betina yang cantik, yang bisa langsung membunuh seseorang, sifat kejantanannya masih menyebabkan api jahat muncul di perut bagian bawahnya. Wanita ini benar-benar musuh bebuyutan semua pria. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan pada wajah seperti mahakarya surgawi itu. Apalagi suasana yang sangat dingin membuat hati seseorang terasa gatal seperti cakar monyet. Semua pria seperti ini, minat mereka akan tumbuh jika menyangkut sesuatu yang mereka pahami dengan jelas tidak dapat mereka peroleh. Keindahan seperti batu giok dengan godaan alami yang menyihir dunia. Kecantikan di depannya ini tampaknya layak untuk evaluasi seperti itu. Meskipun tatapan Xiao Yan hanya berkeliaran sesaat sebelum dengan cepat berbalik, itu tidak lepas dari indera Ratu Medusa. Bibirnya yang merah dan ramping terangkat membentuk lengkungan dangkal yang berisi rasa dingin. Kamu tidak ingin matamu. Xiao Yan tertawa datar, tapi tidak berani menjawab. Siapa yang tahu apakah wanita temperamental ini akan menghabisinya di tempat hanya karena dia tidak senang. Di mana tempat ini? Cahaya 7 warna cerah bergerak dengan lambaian tangan halusnya. Itu segera berubah menjadi gaun berwarna merah menutupi tubuh telanjang Ratu Medusa yang menutupi aurat di bawahnya. Jari-jarinya yang panjang seperti giok menyingkirkan sehelai rambut hitam yang melayang di dahinya saat dia membuka mulut untuk bertanya dengan samar. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan kesulitannya dengan kasar. Namun, setelah dia berbicara sampai akhir, dia dengan jelas melihat bahwa alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal. Suaranya segera menjadi sangat lemah. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar akan membawanya ke tempat yang penuh dengan kematian ini. Meskipun kekuatannya besar, dia sudah memiliki rasa takut terhadap jenis api ini setelah berevolusi dalam api inti teratai hijau saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia mengendalikan tubuhnya, dia benar-benar dibawa ke area bawah tanah yang dalam ini oleh Xiao Yan. Selain itu, ada api surgawi yang memiliki kecerdasan yang memandang mereka dari luar dengan mengancam. Xiao Yan tersenyum malu-malu.
Dia berbicara dengan hati-hati, saya juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, tidakkah Anda setuju bahwa tidak ada gunanya bagi kami untuk mengatakan apapun? Mengapa kita tidak bergandengan tangan, hancurkan Flame Heart Flame ini dan kabur hidup-hidup? Apa yang kamu katakan? Wajah cantik Ratu Medusa sangat dingin karena dia benar-benar mengabaikannya. Matanya yang cantik menatap Valen Heart Flame. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya yang halus dan pilar energi 7 warna ditembakkan. Itu segera menabrak api. Namun, serangan dengan kekuatan seperti itu tidak banyak gunanya selain menyebabkan gelombang riak terbentuk di Valen Heart Flame. Sebuah kehikmatan melintas di mata dingin Ratu Medusa ketika dia melihat bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikitpun. Meskipun serangan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Itu tidak terduga. Tempat ini adalah tempat lahirnya, Valen Heart Flame. Itu pada dasarnya memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya di tempat ini dan tidak akan mudah untuk menerobosnya. Xiao Yan di samping menyaksikan tindakan Ratu Medusa saat dia tanpa sadar berbicara. Alis Ratu Medusa menjadi vertikal. Dia akan berteriak dengan dingin ketika Valen Heart Flame yang tiba-tiba diserang menjadi agak marah. Kelompok api tak terlihat melonjak dengan cepat dan segera melilit Ratu Medusa. Cahaya 7 warna di permukaan tubuhnya tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih tipis di bawah pembakaran suhu tinggi yang menakutkan dari nyala api tak terlihat. Doki di permukaan Ratu Medusa dibakar hingga menjadi tipis. Wajah cantiknya berubah sedikit setelah sepertinya merasakan sesuatu. Tangan halus miliknya membentuk segel aneh, dan lingkaran cahaya 7 warna segera melonjak keluar, menembakkan api tak terlihat ke seluruh tubuhnya. Ratu Medusa tidak punya waktu untuk menghela nafas lega. Setelah nyala api tak terlihat baru saja ditembakkan ketika dia menemukan bahwa peningkatan jumlah nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul sebelum menyapu ke arahnya dari segala arah. Wajah Ratu Medusa tenggelam. Dia hanya bisa mundur dan menarik doki 7 warna sebelum akhirnya membentuk jalan buntu dengan api tak terlihat di samping tubuhnya. Di manakah orang tua yang ada di tubuhmu itu? Bawa dia keluar. Hanya dengan kekuatanmu, kita tidak akan bisa menghancurkan api surgawi ini bahkan jika kita harus bergandengan tangan. Ratu Medusa melanjutkan kebuntuan dengan nyala api untuk sementara sebelum akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia mengalihkan pandangannya yang cantik ke arah Xiao Yan dan berteriak setelah itu. Guru sudah tertidur, Xiao Yan tertawa getir sambil merentangkan tangannya. Sialan. Ratu Medusa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan energi 7 warna di telapak tangannya bergejolak berulang kali. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Yan dengan satu tangan. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu membunuhku. Xiao Yan tidak bisa diganggu jika dia memprovokasi wanita ini pada tahap ini saat dia merentangkan tangannya dan berbicara. Situasi berbahaya macam apa yang belum dilihat ratu ini. Tidak mudah jika api surgawi ini ingin menahan saya di sini. Ratu Medusa tiba-tiba tertawa dingin. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di tepi api dengan cara seperti hantu. Angin yang menakutkan dengan cepat bertiup di tangannya yang halus sebelum segera menabrak dengan keras ke Flame Heart Flame. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di seluruh area ini, menyebabkan keringat keluar dari dahi Xiao Yan. Setelah wanita ganas ini menerobos segel, api jantung yang jatuh, lautan magma di luar akan segera menyerbu masuk. Meskipun dia tidak takut, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama mengingat kekuatannya. Riak melonjak dengan cepat saat kekuatan menakutkan menghantam api. Tanda lekukan terungkap. Namun, lekukan ini seperti plastisin. Perlahan-lahan pulih saat tangan Ratu Medusa pergi. The Valen Heart Flame memang memiliki energi yang tidak pernah berakhir di tempat ini. Ekspresi Ratu Medusa akhirnya menjadi sangat serius ketika pukulan sekuat itu gagal mencapai banyak hal. Bahaya di tempat berbahaya ini jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Ratu ini tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkanmu. Keangkuhan melintas di wajah yang bergerak dingin dan glamor saat cahaya di tinjunya melonjak tajam. Namun, saat dia akan terus melepaskan serangannya, Valen Heart Flame tiba-tiba menjadi sehalus giok. Dua cahaya hijau samar muncul sebagai suara mendesis yang tidak biasa yang dipenuhi dengan amarah yang digema oleh telinga Xiao Yan dan Ratu Medusa. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat melihat perubahan di Valen Heart Flame ini. Wanita bodoh ini akhirnya membuatnya marah. Sepasang mata indah Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin saat dia menatap kedua cahaya redup. Dia baru saja akan bergerak ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kemerahan halus yang tidak biasa melonjak di wajah putihnya saat benang kabut putih merembes keluar dari dalam tubuhnya.
Sialan, apa sebenarnya benda ini? Kapan itu memasuki tubuh saya? Tangan halus Ratu Medusa memegang tempat di mana jantungnya berada saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Doki meletus dari tubuhnya seperti semburan dan melilitkan api yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Tatapan Xiaoyan dengan ragu melihat wajah merah bersih Ratu Medusa yang luar biasa. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu dan dengan tenang berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya. Begitu suaranya terdengar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sekelompok api jantung yang sangat panas tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Gugus api hati ini sangat padat dan besar. Hanya dalam sekejap mata, itu menutupi setiap bagian tubuh Xiaoyan. Segera, seluruh tubuh Xiaoyan sepertinya telah dilempar ke dalam tungku. Api hijau di permukaan tubuhnya tampak sama sekali tidak berguna. Ini karena panasnya menyebar dari dalam tubuh Xiaoyan. Kali ini benar-benar akan menjadi akhir. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa getir saat dia merasakan rasa sakit yang membakar di dalam tubuhnya yang sulit dia tahan. Dia bisa merasakan suhu yang semakin panas di dalam tubuhnya. Jika peningkatan ini terus berlanjut dengan cara ini, semua yang ada di dalam tubuhnya secara bertahap akan meleleh. Api sialan. Tangisan tajam yang keras tiba-tiba terdengar tepat ketika pikiran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi kacau karena suhu tinggi di tubuhnya. Dia berjuang untuk membuka matanya, membentuk celah kecil. Yang dia lihat hanyalah Ratu Medusa sedang memeluk kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Selain itu, ada sosok manusia ilusi dan sosok ular sekitar setengah inci di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dipanggang oleh nyala api yang tak terlihat. Wanita bodoh ini, apakah dia tidak tahu bahwa Valen Heart Flame dapat menyebabkan kerusakan besar pada roh? Karena jiwanya belum sepenuhnya menempati tubuhnya, nyala api itu akan membakar jiwanya. Jika roh Ratu Medusa telah sepenuhnya menempati tubuh Heaven Swallowing Python, efek pembakaran khusus yang dimiliki Valen Heart Flame terhadap roh secara alami akan tidak berguna melawannya. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi Valen Heart Flame untuk menyempurnakannya bahkan jika dia tidak bisa membuka kuncinya. Sayangnya, saat itu terjadi, tidak peduli apakah itu Heaven Swallowing Python atau Queen Medusa, tidak satupun dari mereka memiliki kendali mutlak atas tubuh. Karenanya, mereka benar-benar bertemu musuh sejati. Di bawah upaya pemurnian seperti api hati yang jatuh, Xiaoyan dan Ratu Medusa benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api hati yang muncul di tubuh Xiaoyan kali ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi dari Flame Heart Flame untuk memperbaiki tubuhnya saat itu, kekuatan nyala hati itu setidaknya beberapa kali lebih lemah dari nyala hati pada saat ini. Wajah Xiaoyan menjadi agak keunguan karena kulitnya yang memerah. Lepuh berulang kali terbentuk di kulitnya. Suhu tinggi yang menakutkan yang melonjak dari tubuhnya tampak seolah-olah ingin membakar seluruh tubuhnya. Itu sedang dipanggang di bawah suhu tinggi. Jika Xiaoyan sendiri tidak mengendalikan api surgawi, sampai batas tertentu, perlawanan terhadap api surgawi ini serta penyempurnaan tubuhnya oleh nyala api beberapa waktu sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi debu dengan ledakan, seperti jubahnya sebelumnya saat nyala api jantung muncul. Meskipun demikian, suhu tinggi yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiaoyan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalur kinya bergerak-gerak dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menandakan mereka kewalahan. Jika situasinya berlanjut seperti itu, kemungkinan tubuh Xiaoyan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu singkat. Peng! Percikan tiba-tiba meletus dari rambut hitam Xiaoyan setelah penyebaran nyala api jantung yang semakin intens di dalam tubuhnya. Segera, percikan itu mengakibatkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam pekat, yang melayang ke bawah, meninggalkan kepala yang benar-benar botak seperti bola lampu. Xiaoyan tidak bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Pada saat ini, dia dengan kuat menahan rasa sakit hebat yang mengebor hatinya. Api inti teratai hijau, yang dikendalikan olehnya berulang kali mengeluarkan nyala api jantung, yang terus naik di dalam tubuhnya. Namun, tindakan tersebut sia-sia. Energi yang dimiliki Valen Heart Flame dalam dunia magma ini adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa dan Yao Lao merasa sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya dan menekan nyala api di sekujur tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan panas nyala api naik dengan kekuatan yang lebih besar. Suhu setinggi itu juga menjadi semakin menakutkan. Kali ini benar-benar akhir. Pikiran Xiaoyan terfokus pada bagian dalam tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Pikirannya perlahan mengirimkan perasaan lemah.
Kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiao Yan. The Valen Heart Flame tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiao Yan. Sebaliknya, secara bertahap meningkatkan suhu nyala api. Tampaknya bisa merasakan bahwa setelah beberapa saat, itu akan bisa menelan api inti teratai hijau. Ratu Medusa di samping juga menderita, sementara Xiao Yan akan turun ke kondisi tanpa harapan karena akan dimurnikan. Meskipun dia bisa melawan dengan paksa dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang sangat hebat. Selain itu, rasa sakit ini menyebar dari dalam jiwanya, dan tidak akan lebih baik dari siksaan yang dialami Xiao Yan. Ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti arus waktu. Sosok manusia dan ular dalam api tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar dan diam-diam mulai menunjukkan jejak penggabungan bersama. Dari situasi yang terlihat, Ratu Medusa mungkin telah merasakan perasaan yang berliku-liku karena rohnya terbakar, tetapi, api hati yang jatuh juga tampaknya telah secara acak membakar roh Ratu Medusa dan Piton penelan surga, sampai mereka bergabung bersama. Meskipun penggabungan seperti itu sangat lambat, orang bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar memiliki kendali atas tubuh itu begitu dia bertahan sampai kedua roh itu bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek pengekangan dari Valen Heart Flame akan menghilang secara otomatis. Meskipun Valen Heart Flame memiliki kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, ia tidak tahu bahwa itu secara diam-diam memberikan bantuan besar kepada Ratu Medusa saat meningkatkan pemurnian api panas. Tentu saja, ini hanyalah keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengannya, Xiao Yan tampaknya jauh lebih sengsara. Ini karena suhu di dalam tubuhnya meningkat, tubuh fisiknya ini akan perlahan meleleh dalam suhu setinggi ini. Wajah Xiao Yan memerah. Sekilas, bayangannya saat ini tampak seperti orang yang telah dikuliti, dan terlihat sangat menakutkan. Dengan meningkatnya suhu tubuhnya, kulitnya perlahan pecah. Darah segar yang mendidih mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya dengan darah. Penampilan luar Xiao Yan mengejutkan sementara bagian dalam tubuhnya sangat menyedihkan sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya. Jalur Qi-nya terdistorsi karena telah mengering, tampak seperti silinder plastik yang telah dibakar oleh nyala api. Semua organ di tubuhnya juga terdistorsi secara serius. Jika bukan karena api inti teratai hijau berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka, kemungkinan mereka akan menguap oleh suhu tinggi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Landak laut seperti Do kristal di dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi bulu babi yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Itu benar-benar merah dan berulang kali mengeluarkan udara panas. Bahkan doki yang memenuhi bagian dalamnya juga mulai mendidih. Hasil langsung dari situasi yang menyedihkan ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya adalah bahwa Xiao Yan langsung memasuki keadaan terluka parah di mana kematian sudah dekat. Benang kesadaran yang kacau perlahan melayang di dalam tubuhnya dan dalam bahaya menghilang kapan saja. Begitu benang kesadarannya menghilang, itu sudah cukup untuk mengumumkan kematiannya. Demikian pula, itu juga akan mengucapkan keberhasilan penyempurnaan dengan Flame Heart Valen. Api inti teratai hijau di dalam tubuhnya juga akan sepenuhnya ditelan. The Valen Heart Flame juga menjadi agak bersemangat karena sepertinya itu akan mencapai tujuannya. Dua cahaya hijau samar menatap Xiao Yan, yang memiliki bekas luka darah di sekujur tubuhnya. Sementara cahaya hijau membumbung tinggi, panas yang dipancarkan oleh nyala api jantung yang mengalir ke seluruh tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Guru, maafkan aku. Saya melakukan yang terbaik. Kesadaran Xiao Yan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang berjalan menuju dunia yang dipenuhi kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Saat kesadaran Xiao Yan masuk ke dalam kegelapan, teratai hijau tempat Xiao Yan duduk bersila tiba-tiba memancarkan cahaya hijau samar. Akhirnya, tampaknya tidak dapat menahan suhu tinggi itu, dan mulai mencair perlahan. Seluruh teratai hijau dengan cepat meleleh menjadi kumpulan besar cairan berwarna hijau saat pencairan meningkat. Cairan itu menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiao Yan. Retak, cincin penyimpanan di jari Xiao Yan juga mulai membentuk beberapa garis retakan di bawah suhu tinggi sementara cairan berwarna hijau melilit Xiao Yan. Sesaat kemudian, itu akhirnya pecah dan tumpukan besar berbagai objek tiba-tiba muncul. Cairan berwarna hijau benar-benar membungkus semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan. Ini perlahan-lahan memutar dan mengeluarkan semua sampah seperti gulungan. Berbagai hal yang tersisa adalah semua hal seperti bahan obat dan berbagai jenis pil obat.
Cairan itu berputar dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiao Yan di cincin penyimpanannya perlahan meleleh di dalam cairan berwarna hijau. Akhirnya, banyak cairan obat dengan kilau yang berbeda-beda muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau sampai menjadi multiwarna. Bahan obat dan pil obat di dalam cincin penyimpanan membuat seluruh koleksi Xiao Yan. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan karena meleleh dan secara acak mencampur semuanya tanpa hati-hati, seperti memasak gado-gado. Ada cukup banyak pil obat tingkat tinggi di antara pil obat itu. Pil roh tanah, yang telah disempurnakan oleh Yao Lao setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, itu juga telah berubah menjadi cairan merah tua yang sangat kuat yang dicampur dengan berbagai cairan berwarna. Tidak ada yang tahu apakah campuran kacau acak ini adalah racun atau tonik. Ini karena semuanya hanyalah semacam kebetulan. Suhu tinggi telah menyebabkan teratai hijau meleleh, diikuti oleh cincin penyimpanan yang pecah. Setelah itu mencampurkan semuanya dengan cara yang membingungkan. Setelah itu, secara misterius menyerang tubuh Xiao Yan yang telah dihancurkan sampai tidak lagi muncul sebagai manusia. Cairan warna-warni membungkus Xiao Yan dengan kuat, berulang kali memasuki pori-pori dan lukanya dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Cairan yang merupakan penggabungan dari pil obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya ini mengalir ke tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu mengalir benang demi benang ke setiap bagian tubuhnya. Setelah invasi mereka, jalur ki, tulang, dan darah, yang awalnya akan hancur total, anehnya tapi perlahan memancarkan cahaya samar. Selain itu, mereka menjadi seperti pohon kecil yang mengalami hujan selama musim semi, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan kuat sekali lagi. Vitalitas yang tiba-tiba naik dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi menarik perhatian, Flame Heart Flame. Cahaya hijau langsung menyala dan nyala hati yang memenuhi bagian dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalur ki, tulang, darah, otot, yang baru saja mendapatkan kembali kehidupannya sekali lagi menyusut. Namun, di mana cairan berwarna-warni dan sangat kuat itu terus mengalir, kehidupan aneh sekali muncul lagi. Api jantung berulang kali hancur sementara cairan warna-warni itu berulang kali sembuh. Kedua hal ini tampaknya terlibat dalam tarik-menarik di tubuh Xiao Yan. Setiap kali api jantung membakar jalur ki, tulang, otot, sampai hampir pecah, cairan aneh itu akan segera menyerbu sampai memancarkan tanda kehidupan. Proses ini selanjutnya akan diulangi. Siklusnya tampaknya tidak ada habisnya. Rasa sakit yang luar biasa yang diciptakan oleh tarik tambang semacam ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat ditahan oleh siapapun. Beruntung bahwa pada saat ini, Xiao Yan telah memasuki kondisi kematian semu, karena kematiannya yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, dia tidak merasakan sakit yang sangat tidak manusiawi ini. Jika tidak, bahkan jika cairan aneh, yang merupakan campuran dari berbagai hal yang berbeda, menyembuhkan tubuhnya, dia sepertinya akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat seperti ini. Oleh karena itu, dalam sekelompok api yang agak tak terlihat keputihan jauh di dalam magma yang luas itu ada seorang pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami transformasi lambat tapi besar mereka sendiri. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, mungkin lebih lama. Namun, ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka mampu menanggung transformasi ini dan akhirnya bangun darinya, mereka akan benar-benar berubah total. Transformasi itu perlahan berkembang. Itu tadi alur cerita novelnya, Chapter 614-615. Sampai jumpa lagi. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.